Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarel Lazar Alfat dengan NIM 4342411050, kelas TRPL 4B Malang. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi keamanan perangkat lunak dari minggu 1, 2, 4, dan 6 dengan menggunakan minikes sebuah aplikasi fiktif bernama Foodie. Adalah aplikasi pemesanan makanan online yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk menjelaskan pentingnya keamanan perangkat lunak di setiap tahap pengembangan. Ehm, materi minggu satu membahas tentang Secure SDLC. SDLC sendiri adalah proses rekayasa perangkat lunak dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, hingga deployment. Secure SDLC berarti kita menyisipkan aspek keamanan di setiap tahapan tersebut. Mengapa keamanan penting untuk foodie? Bayangkan 40% populasi orang dewasa menggunakan aplikasi mobile banking pemesanan makanan dan pemesanan makanan. Jika Foodie memiliki celah keamanan, data pelanggan bisa bocor, akun bisa diambil alih, dan pembayaran bisa disalahgunakan. Ini akan menghancurkan kepercayaan pengguna dan bisnis. Lalu tujuan secure Lalu tujuan secure LDS DLC pada Foodie adalah melindungi informasi pelanggan saat digunakan, disimpan, dan dikirim, mengurangi permukaan serangan, serta meningkatkan ketahanan sistem. Manfaatnya, kelemahan bisa diidentifikasi sejak awal, biaya perbaikan lebih murah, dan kepercayaan pengguna meningkat. Lalu pada minggu 2, Minggu kedua membahas security requirement. Pada Foodie, persyaratan fungsional mencakup fitur login, pemesanan, dan pelacakan. Tapi kita juga harus punya persyaratan keamanan fungsional. Misalnya fitur login harus menggunakan autentikasi dua faktor untuk pengguna baru. Ini mencegah akun mudah dibobol. Lalu ada 7 atribut keamanan pada Foodie: autentikasi untuk memverifikasi pengguna, otorisasi agar pelanggan hanya bisa melihat pesanannya sendiri, kerahasiaan untuk melindungi data pembayaran, integritas agar total harga tidak bisa diubah di tengah jalan, ketersediaan agar aplikasi tetap online saat jam makan siang, non penyangkalan agar pelanggan tidak bisa menyangkal sudah memesan, dan autentikasi untuk mencatat semua transaksi. Lalu kita perlu juga membuat misuse case. Contohnya, penyerang mencoba mengubah total harga pesanan saat proses checkout. Dengan skenario ini, tim Foodie bisa merancang pencegahan sejak awal. Manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman seperti pencurian kartu kredit, pencurian data kartu kredit, atau pembajakan akun pengemudi. Memasuki minggu 4, tentang security design. Prinsip security by design diterapkan di Foodie. Artinya keamanan dirancang dari awal, bukan ditambal setelah jadi. Ini membuat aplikasi jauh lebih aman. Lalu, Foodie menerapkan prinsip-prinsip penting. List privilege. Pengemudi hanya bisa melihat alamat dan nomor HP pelanggan yang pesanannya sedang dia antar, bukan seluruh data pelanggan. Defense in depth. Ada lapisan keamanan firewall, enkripsi data, dan validasi input. Zero trust. Aplik setiap setiap permintaan ke server harus diverifikasi meskipun berasal dari dalam jangka jaringan internal. Lalu kita juga melakukan threat modeling dengan metode STRIDE. Spoofing mencegah menyamar sebagai admin Foodie, tampering mencegah modifikasi data pesanan, repudiation memastikan semua aksi tercatat, information disclosure mencegah kebocoran data pelanggan, denial of service menjaga ke server tetap hidup saat traffic tinggi. Elevation of privilege mencegah pengguna biasa mengakses panel admin. Pada minggu 6 membahas secure development. Di Foodie, tim developer harus menerapkan secure coding. Contoh kerentanan yang dihindari adalah buffer overflow. Jika tidak cegah, penyerangan bisa mengirimkan input berlebihan.
mengirimkan input berlebihan ke form alamat, dan membuat aplikasi crash atau menjalankan kode berbahaya. Lalu Fudi mengadopsi Secret Coding Standard. Misalnya, setelah lo validasi input dari pengguna, gunakan compiler warning level tertinggi. Terapkan prinsip least privilege pada setiap proses, dan sanitasi data yang dikirim ke sistem pembayaran eksternal. Semua ini dilakukan untuk mencegah celah keamanan sejak penulisan kode. Lingkungan pengembangan juga harus aman. Akses fisik ke server harus dibatasi. Akses control list mengatur siapa yang boleh mengubah kode. Dan Git digunakan untuk version control agar setiap perubahan bisa diaudit. Kode sign-in memastikan bahwa aplikasi Foodie yang dirilis ke publik benar-benar berasal dari tim internal, bukan dari pihak luar yang menyusupkan malware. Lalu penutup, kesimpulan mini case ini kita bisa melihat bahwa keamanan perangkat lunak harus diterapkan di setiap tahap SDLC, mulai dari penentuan requirement, perancangan hingga pengkodean. Dengan skill SDLC, aplikasi lebih aman, bisnis terlindungi, dan kepercayaan pengguna tetap terjaga. Terima kasih dan jangan lupa cek video storytelling ini di deskripsi. Sekian, saya Muhammad Sarel Azhar Alfat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.